Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Yang di belakang bisa agak maju, tidak apa-apa. Yang di depan, ya. Yang di belakang silakan maju biar yang tamunya baru datang tidak berdiri di belakang, jadi bisa maju ke depan. Ben ketok akeh nonton masuk bu, ya. Ben ketok ribuan gitu loh. Yang di depan kan berdiri semua itu udah tempat duduk, ayo maju ke depan ya. Maju ke depan ya. Sampai gak muat gereja ya. Amin ya. Itu gerejanya sampai rahmat ya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Sukacita. Salah satu resep awet muda adalah saudara bersukacita. Setuju? Jadi kalau saudara lihat kemarin saya ketemu, saya kaget Anda ning pasar ya. Ketemu bocah jenenge Sugeng ya, di Madiun ya. Sugeng ini sejak saya SD, saya ketemu Sugeng itu keleleran di pasar. Kemarin ketemu lagi tak pikir semati. Ya, saya urip wajahnya persis sama seperti waktu saya SD. Yo saya kan rada tuwek namanya gitu. Dia enggak awet muda, tapi kira-kira bener ya. Resep memang guyu terus karena Sugeng ini ketawa terus. Ngerti maksudnya ya? Ya kurang sak sendok. Betul enggak? Orang itu kalau bersukacita terus mesti awet nom, percaya. Mulai hari ini guyu dhewe. Enggak percaya. Nanti lihat nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi lah wajahnya pancet. Ya toh, nyawa nih gak pancet ya. Ya puji Tuhan, amin. Nah, ini hari ini kostum saya sudah tak samakan dengan warna selambu podo kuning ini, ya, jadi sesuai dengan warna selambunya. Bapak Ibu sekalian, sehat semua? Amin. Nah, sehat, saya percaya tidak ada yang sakit. Pokoknya bersukacita terus, tidak ada yang sakit. Percaya amin. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi worship jadinya semangat sekali. Saya cuma bayangkan Anda, lagu ini diputar di persekutuanku, gitu. Isinya mbah-mbah melonjak-lonjak itu umurnya mulai ucul kabeh, romatal kabeh, gitu ya. Tapi semangat sekali nyanyi. Wah itu bayangkan. Ternyata di sini tidak ada kan mulai muncul, mulai utuh kabeh ya, Bapak Ibu ya, utuh kabeh ya. Amin. Tadi waktu lagu pertama itu mana bedanya tadi mana? Oh ngopi, oh di belakang ya. Tak kira ngopi ini ngarep, saya lali ngopi. Ya tadi saya ingat itu, ya lagu terakhir kan dibilang terus kok pakai kode gini atau gini? Kalau di sini gini ya, yang ku menang itu bener motongnya. Ada WA di tempat saya ini klereng lagi. Bukan ku menang, nyanyi lagu apa aku lali, tapi saya ingat kata-katanya begini. Ku menyem kok ku menyem ya terakhir loh mbahmu. Wah, maksudnya ku menyem mbahmu loh maksudnya. Lah kalau kok balik ku menyem terus mbahmu terus ada saya. Gitu. Ya kalau ini lagi kayaknya pinter motongnya pas gitu. Ku menang jadi gak jelas. Nek ku menang lah kan tambah gitu. Ya nyanyi kok menang ya gitu loh. Tapi puji Tuhan ya, bersukacita semua. Amin. Mari kita buka ayat terakhir langsung aja dan mungkin dalam yang enak dan jalan-jalan ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita belajar tentang kisah seorang rasulnya Yesus. Biasanya yang dibahas di gereja-gereja itu rasul yang paling sering itu apa? Petrus, betul nggak? Petrus kecemplung banyu, nah, itu kan sering nggak gitu? Dia melangkah dengan iman keluar perahu, kena angin sini, masuk angin cemplung, dari mana jodolanan balsam, gitu. Masuk angin kecemplung. Sama, Petrus itu sering dibahas, tapi kita bahas tentang satu rasul yang mungkin ini yang lebih banyak bahas di sekolah minggu saya kira. Ya, rasul ini juga penting. Tapi lewat kehidupan rasul ini kita belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, Dia itu masih beri kesempatan kepada kita. Jadi kalau saudara pengen lihat Tuhan yang baik itu seperti apa? Lihat yang khotbah. Ini orang yang nggak pernah iso ditoto, ya, dipanggil loh yang melayu, uncul terus, tapi Tuhan kasih kesempatan sampai akhirnya melayani Tuhan. Amin. Betul enggak? Jadi kalau saudara pengen lihat Yesus itu seperti siapa? Ya di sebelah kanan kirimu. Yesus tuh baiknya tuh kayak apa? Lihat toh sebelah kanan kirimu. Itu bukti Tuhan baik kepada kita. Buktinya apa? Sampai hari ini masih hidup. Iya, bener enggak? Masih bisa bernapas, bisa memuji Tuhan. Gagal bangkit lagi, terpuruk
adalah bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Jadi harusnya keluar dari tempat ini, saudara itu harus membuktikan kepada orang-orang di luar saudara bahwa ini loh, Tuhan itu karyanya itu ini, hidup itu. Ini bukti nyata Tuhan itu baik. Itu ya saya ini, ya saudara ini, betul nggak? Kalau mereka Tuhan yang mau kasih, iya aku ini bukti. Sakit disembuhkan, ya toh, bangkrut dipulihkan Tuhan lagi, bangkit lagi, ya toh, gak ono duit dikasih duit lagi, ya toh, Tuhan itu kurang baik apa memberkati kita. Jadi kita itu kata Rasul Paulus sebetulnya adalah suratan Kristus yang terbuka itu ya kita ini. Jadi orang lihat Tuhan itu nggak ketok, Tuhan lihat Yesus itu nggak ketok kecuali gambar, ya toh. Tapi mereka bisa lihat Yesus secara nyata bersentuhan dengan hidup saudara dan saya. Makanya tidak bisa nyalakan juga gitu. Ada orang berkata, kadang ya Kristen ini kan rodok rohani loh, orang Kristen tuh jangan lihat manusia, lihat Yesus. Matanya lagi tok, ya Yesus yang dia loh maksudnya, betul enggak? Loh, ya betul. Maksudnya di gereja itu jangan lihat manusia supaya Anda tidak kecewa. Wah, betul. Tapi bagaimanapun juga Yesus itu ada di dalam kita. Kita mengasihi orang lain, artinya orang itu menerima kasih Yesus yang ada di dalam kita, gitu loh. Jadi kita ini belajar, kita ini jadi suratan yang terbuka, bukan cuma duduknya gambarnya Yesus ini. Oh, ini saya orang yakin kalau Yesus modelnya ngono, ya orang tahu betul, betul nggak? Kita nggak ada yang betul semua, nggak pernah ketemu tuh. Orang Timur Tengah nih mau golek iya jenggotan kabeh. Betul ya, gondrong-gondrong kayak tawon gantung gitu, ya toh. Tapi kan kita nggak ngerti Yesus kayak apa. Tapi orang itu bisa merasakan Yesus lewat hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ayo timbang ngecek dan buka Alkitab ya. Yohanes 20 ayat 24, nah itu sudah ada. Oh muncul juga, oke. Tetapi siapa? Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Yesus ini ceritanya menampakkan diri kepada murid-muridnya dadaan. Dan jelalah kersane Allah sing jenenge Thomas kuwi mbok isa-isa ya ta iki. Apa sing mancing apa misalnya dari ibu-ibu no, sing lagi ngentas pemean, dia itu ketinggalan momennya. Yesus ada di situ bersama 12 murid yang lain, ya toh, tapi salah satu yaitu Thomas hilang, ya toh. Dia itu menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tapi jelalah Thomas itu tidak ada di situ. Thomas itu kalau saudara pelajari Alkitab, ya toh, tak omong nih bae rasa kok pelajari itu timbang. Thomas itu bahasa aslinya itu artinya twin atau kembar. Makanya disebut Didimus, itu artinya kembar. Tapi kembaran ini sopo saya belum ngecek. Tapi kemungkinan besar Thomas ini punya saudara kembar. Tapi Thomas di sini yang dimaksud ya orang ini, murid Yesus ini. Ketika Yesus menampakkan diri bersama dengan murid-muridnya itu, jelalah Thomas itu tidak ada di situ. Makanya itu kita itu kalau pengen ketemu Tuhan dan datang, tidak tepat waktu, betul nggak? Duh, saya ini habis dari Malang ini tadi baru kesini. Ya, saya ini datang meruput di Malang itu ibadah jam 8, kita jam setengah 7 jam sudah nyampe. Tak ijak gerejanya oke ngopi sih, ngopi 1 jam. Lalu jam 7 lebih baru kita datang. Ya masih belum ada orang, gitu, kecuali pendeta nih, posisi di rumah. Ya akhirnya ya sudah jagongan baru cuma datang. Saya kalau pelayanan itu paling anti telat. Malah iso bukan tepat waktu, tapi lebih datang lebih awal. Kenapa? Karena saudara itu kalau minta ditolong Tuhan kan dan cekat, betul kan? Dan cepat Tuhan, aduh ini kepepet sih supaya bayar utang, misalnya, gitu. Saudara kan kepepet terusnya mintanya ditolong cepat. Lalu datang sama Tuhan keleras saudara cepat ditolong itu kan lucu, betul nggak? Makanya saya itu begitu sama Tuhan. Nek saya ini kenapa datang bukan tepat waktu, tapi datang lebih awal sebelum orang lain datang. Tujuannya cuma satu, biar nanti untuk masalah yang ditolong di si anak. Oh iya toh, bener toh. Makanya mulai minggu depan ojo kleres-kleres di gereja, betul nggak? Nek iso ibadah jam 5 dan ini jam 3. Jadi kenapa kok kayak nyapu ngepel ngelap apa ya toh tanda? Ya nggak apa-apa gitu. Loh, dulu tuh ya saya masih ingat tuh tanda zaman
Pentakosta dulu, gereja Pentakosta dulu. Ibadah jam 8 isuk, jam 7 wis padha murep ning gone kursi. Ibu-ibu itu. Kenapa? Doa. Dan orang Pentakosta nek doa keren-keren. Sampai kursinya digepuk gitu. Jadi kursi ini iso ganti bolak-balik. Loh kenapa? Dia bahasa roh dia gitu. Pentakosta itu begitu zaman dulu saya masih ingat. Gereja PUP. Jadi saya ngerti orang-orang Pentakosta kalau doa pagi itu sebelum ibadah mulai mesti ibu-ibu pada murep kabeh. Biasanya pakai baju putih. Putih-putih gitu loh, di PPS gereja putih-putih sekali gitu loh. Maksudnya putih kabeh. Jeruannya putih, rambutnya putih. Itu berlutut di gereja doa 1 jam. Dulu. Nah saiki gak. Saiki ibadah jam 8 atau jam 9. Loh iya loh. Alasannya ada aja. Tapi kalau punya masalah minta ditolong lebih cepat duluan. Loh ini kan iso. Makanya lihat tuh, orang zaman dulu Kristen zaman dulu apa? Betul nggak? Orang Kristen zaman dulu enak masalah solusinya macam doa, kenceng. Doa. Orang zaman dulu umur swidak, ya kan? Bukan sweet 17 ya, swidak, tuwih maksudnya. 60 ke atas itu kaya aja. Amai bojo saya juga begitu. Suka kali ada masalah gitu, dikonseling orang. Jangan, wes ini doa. Aku doa iso ditolong. Masih jangan ngono. Tapi anak zaman sekarang ya, masa wes jaluk tolong utang ning ndi. Betul enggak? Sing dipikir lho sok utang sik. Kok gak doa sik, betul enggak? Kadang yang pikiran kita pertama itu merupakan apa? Merupakan setiap hari kita ketemu siapa? Ini mesti sing mbok nih. Kalau tiap hari saudara ketemu Tuhan, jawabannya cuma satu, doa. Itu orang zaman dulu. Nah orang zaman sekarang ketemu nih konco ngopi, butuh duit, utang konco nih. Bener gak? Iya dong, beda dong sama zaman dulu. Loh kenapa? Saya gak heran. Orang yang tiap hari ketemu Tuhan, mesti dia ngerti kuasa Tuhan. Kalau ada masalah apapun, mesti yang dicari pertama bukan pendeta, Tuhan. Ini bener. Ayo makanya kembali lagi, kenapa saya kok ngomong ini mau? Ya, mungkin ada di antara saudara suka ngejibni manusia. Hati-hati. Alkitab berkata apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapan kepadanya. Itu celaka. Jangan ngejibni manusia, nanti saudara mesti kecewa. Kelihatannya nolong pertama kali, berikutnya mendung. Nah itu mesti itu. Ya banyak orang itu begitu. Makanya jangan mengandalkan manusia. Gak bisa. Doa itu penting. Makanya saudara belajar hari-hari berdoa. Nah Thomas ini dia kehilangan kesempatan. Di saat Yesus hadir di tengah-tengah murid, wah Thomasnya gak ada. Terus ayat berikutnya coba 25. Maka kata murid yang kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Jadi setelah Yesus menampakkan diri ceritanya, terus hilang, ya toh. Nah, Thomas yang kehilangan kesempatan. Tiba-tiba ayat 25, Thomas itu datang telat, namanya di gereja aja. Kok alon-alon tersinggung nih, ya ojo. Nah, ojo telat, ya toh. Minta ditolong cepat ya, harus datangnya tepat waktu. Itu minimal, ya toh. Jangan lupa kalau ibadah jam 5, datangnya jam berapa? Jam 3. Berarti nih ibadah jam 4, kalau jam berapa? Jam 2 lah, jelas kita tahu. Oke, tak boleh ngeremang nantang di resep-resep gereja ya. 25. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami tuh yang melihat Tuhan. Murid-murid ini heboh nih. Thomas itu datang mungkin orang nanti ceritanya tekondi, dia tahu. Muridnya yang tahu Yesus, Thomas orang ngerti apa-apa. Jangan bawa nanti pemean mau, ya datang tiba-tiba kelas-kelas mungkin gawa gorengan. Ya dong, aku lagi itu gorengan, lagi teleh, ya. Muridnya itu sudah heboh di situ karena mereka ketakutan. Yesus disalib, mati, bangkit, jenazahnya tidak ada. Dan dia berkata pada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Dan jenazahnya Thomas itu kok kayak kita. Maka Thomas berkata kepada mereka apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku percaya. Thomas itu persis dengan orang Kristen hari ini. Sudah dibilang firman Tuhan, Tuhan pasti menolong kamu, tetap
belum ada duit dengan motor untuk bayar utang, nggak percaya. Ya sudah. Orang itu sekarang cenderung apa? Lihat bukti dulu baru percaya. Itu orang-orang sekarang. Jadi orang sekarang itu kalau ngomong iman, barang ketok orang percaya, betul nggak? Sulit percaya orang sekarang itu, terutama anak-anak muda itu. Pokoknya kalau sudah kelihatan dulu Pak, baru percaya. Percuma orang Tuhan tolong, tapi gak ada bukti nih, betul nggak? Loh kenapa? Orang itu kebalik. Kekristenan itu dibangun dengan iman. Yang percaya katakan amin. Kekristenan itu iman. Iman itu apa dong? Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat itu sudah kita tuh bisa membayangkan buktinya itu ada. Itu iman. Makanya Yesus tuh ngajarin percaya wae. Sudah, itu kunci paling gampang. Wong Kristen ini zaman dulu, terutama kita ngomong zaman dulu kan, jenengan kan sepuh-sepuh ya. Zaman dulu kita itu selalu jadi patron. Wong Kristen itu apa-apa mesti percaya, mesti sembahyang, betul kan? Dulu saya dengar itu. Jadi orang Kristen itu zaman dulu terkenal apa? Percaya saja, makanya lagunya kan mesti percaya terus. Percaya saja, yang beri kita menang, semua percaya. Di setiap gereja itu saya sekolah minggu saya masih ingat lagu-lagu ini mesti percaya terus. Selalu begitu. Kenapa? Diajari iman. Iman itu dasar loh memang. Tapi hari-hari ini ya gereja ngajari apa? Yang aneh-aneh. Gereja hari-hari ini mengajarkan motivasi tapi tidak ada unsur iman di dalamnya. Memanage sesuatu yang terlihat tapi lupa dasarnya tidak dibangun. Saya mau tanya, bangunan ini bisa berdiri karena pondasi atau karena bangunan? Kenapa? Pondasi. Pertanyaan kedua, pondasi ini ketok orang? Gak ketok di dalam. Sama, iman itu sama. Gereja hari-hari ini kenapa banyak di depan anak Tuhan? Saya konseling banyak orang lewat WA. Itu amburadul, hancur, rambluk, remuk. Kenapa? Loh, wong cuma angin sepoi-sepoi. Tapi bisa hidupnya ambruk, kenapa? Pondasinya tidak ada. Orang tuh sekarang pengen dilihat wah oleh orang lain, bener enggak? Wah gereja, wah pelayanan, wah khotbah, wah. Rasanya kalau sudah diwahai wong seneng, padahal dia tidak ngerti. Tuhan tuh melihat hati. Orang tuh melihat yang dilihat mata, tapi Tuhan tuh melihat yang di dasar hati kita. Apa itu? Kalau nggak ada pondasi iman, percuma saudara pelayanan. Nanti begitu saudara kena badai, mesti ambruk kabeh. Bisnismu ambruk, kerjaanmu ambruk, karirmu ambruk, ya toh, keluargamu ambruk. Itu saya kayak begitu. Ya kayak Thomas ini nggak percaya, nggak punya iman. Dia loh tantangan ngomong apa? Nek belum tak cucukkan jariku ke bekas luka tangannya dan kakinya dan ke lambungnya, nggak percaya. Bayangkan, saudara mau tanya, buat saudara, di rumah saudara enek wong 6 misalnya, ya toh, keluarga saudara orang 6. Saudara lagi belanja di pasar Karang ini, ya. Terus lagi nguling gawa pecel, ya. Terus saudara 6 orang di rumah saudara itu cerita sama saudara. Ini dia tuh nenggone kasur ini nek ulo. Percaya enggak? Jadi mudah orang jadi jamu. Turu. Loh, gini loh, umpamakan, ya toh, saudara itu dikongkon terus gawa pecel, ya toh. Terus di rumah saudara itu ada 6 orang. Bapak, ibu, mas, adik, kalau membantu misalnya, apa ponaan. Saudara datang masuk ke rumah, terus tiba-tiba mereka heboh. Ini nenek ulo nih, gue di kamarmu. Percaya nggak? Gak orang percaya dia. Ini ulang loh, saudara. Ya percaya lah. Oh gayamu, nggak jebak saudara. Saya cuma tanya, ngapain kok bingung? Orang percaya, orang mungkin. Bojoku lho, wong aku delok pocongnya langsung jatuh pindah omah. Ya bener. Pas di gudang itu, ya apa ini aku? Saya lari nih dia pergi. Saya cerita sama dia, ayo pindah turu masih tahu ya. Oh, langsung. Dia nggak lihat dan nggak percaya saja. Tapi karena saya cerita, saya percaya. Mau saya memang lihat. Tapi sekarang sudah bersih karena dipakai persekutuan. Saudara kalau di rumah saudara ada ular, neng kamar tapi rong temu, mesti tak jamin saudara tidak wani turun neng kamarmu, bener kan? Iya tuh enak ular, rong temu ya. Nah neng temu rapopo, temu pun belum tentu karuan saudara gelem turun neng kono, salah kok. Lah nek doke. Lah iya toh, lah ora ngerti toh
hidup bersama Yesus sekian tahun, lihat mujizat, makani wong 5.000 pernah dia ngalami. Lihat dengan mata Bapak sendiri. Lazarus mati dibuntel kain urip. Coba bayangkan. Ini kan gambaran murid-murid Yesus yang hidup bersama dengan Tuhan, living dengan Tuhan, turunnya bareng Yesus. Tapi begitu Yesus mati, Yesus bangkit, orang percaya, aneh. Saudara, tak kasih tahu ya, jangan sampai saudara jadi orang Kristen lumutan di gereja, ngerti lumutan? Wes ngoyot, wes bangkot di gereja tapi tidak percaya dengan mujizat. Dan ngapain saudara duduk di sini? Itu sampai kursinya kalau bentuk bokong ngapain, betul? Lalu sampai kesuaian buat nungguin, ya tak? Jangan sampai saudara mengasih bangku gereja tapi saudara nggak percaya sama Tuhan, gitu loh maksud saya. Thomas ini dia tuh lihat dengan mata sendiri loh, mujizat. Orang rasa aku yang jenenge banyu dari anggur dia lihat kok, betul nggak? Loh, Petrus kecemplung banyu, tapi sebelumnya dia lihat Petrus bisa melaku di atas air loh, dia juga lihat mengenai perahu ini kodoh. Tapi bisa nggak percaya ketika Yesus bangkit. Ini loh problem sekarang. Makanya sekarang ya, iman itu jangan didasari dengan apa yang saudara lihat. Contoh paling gampang, hari-hari ini banyak tanda kampusan investasi bodong, tidak tahu dari kosong. Tapi di kota-kota besar orang investasi hasilnya tuh enak. Terus sekian, akhirnya betul, cara mancingnya gampang. Saudara masukkan 10 juta, bulan depan bunganya 10% ditransfer ke rekening saudara 1 juta. Loh enak kan? Saudara cuma nyimpen bohongnya 10 juta, tiap bulan dapat 1 juta. Saudara saya ragu, dia sudah nawari lagi, ayo dimasukkan lagi lebih banyak, biar bunganya lebih banyak. Anda masih ragu loh? Jalan bulan depan, ditransferin lagi 1 juta, mulai goyang loh saudara. Tenang ini Pak kok bisa mana ya? Saya belum yakin, tunggu bulan ketiga. Bulan ketiga, ditransfer lagi. Berarti total bunga saudara dapat berapa? 3 juta. Padahal nabungnya cuma berapa? 10 juta. 3 bulan Anda dapat 3 juta. Senang apa senang? Lo senang gitu. Akhirnya orang yang nawari saudara mesti nawari lagi. Piye? Dilebok nenek mau piye? Lu yang gede. Oke, 50 juta. Masuk di 50 juta. Belum. Tiap bulan ketambahan bunga 5 juta. Lo enak dong? Jalan 1 kali. Sudah seneng, langsung ditawari dulurmu duitnya kelompok kabeh cemplung kabeh. Cara ngapusin ini begitu sudah ngelumpuk nih, dulur-dulurmu buat kelompoknya buat ceritani gitu. Di kelompoknya kelompok 250 juta buat cemplung nih, bleng mau ini kan. Benar, itu terjadi begitu loh. Loh tenang, wis ojo percaya sing jenenge wong mancing mesti ana umpane. Ngerti ta? Orang mancing itu mesti ada umpan nih. 1 juta itu cuma umpan, tapi entok 250 juta ya belum. Betul nggak? Sekarang tuh banyak orang ketipu begitu. Kenapa? Kondisi ekonomi susah, gitu. Orang duwe iman, yang penting dia lihat dulu baru percaya. Ya kok itu masih ini loh. Lihat dulu bunganya duitnya enak tenan ora? Lah enak tenan. Mikir mana? Wah, sik dinten sik akhirnya kepancing. Orang itu cenderung mesti cari tahu, penasaran, betul nggak? Ada hal itu jatuh juga karena penasaran. Contoh paling gampang, ini anakku ini, Abi. Wes jelas-jelas diomongi arwah main bolak-balik. Bi, kardusnya coba buka, ditinggal kardus, balik kardusnya buka. Lu bener nggak? Orang itu cenderung yang dilarang mesti dilakoni. Bener apa enggak? Loh, bener apa? Gitu. Misalnya, jajal, nanti tes aja Bu di rumah, gitu. Gak ada kotak cilik tulis no, jangan dibuka. Sesuk mesti ada dibuka. Loh, mesti buah bojomu nih kok. Misalnya, gitu. Lo nanti sih dulane omahmu sapa. Tapi mesti ada yang buka. Kenapa? Orang tuh penasaran gitu loh. Kenapa tuh orang itu dibuka? Kenapa sih nggak bisa dibuka? Apa isinya? Lah, bener kan? Apa isinya? Penasaran loh. Buka tetepan. Yoran isinya, tapi kan sudah buka. Itu adalah contoh orang itu tidak percaya sama Allah. Orang semakin dilarang, semakin dilakukan, itu pasti. Makanya saudara sekarang harus belajar
Ojo kaya Thomas ya. Thomas itu orang peragu. Ragu kepada janji Tuhan ya. Sudah Kristen tahunan wis ngoyot, istilah ngoyot itu berakar itu loh. Wis ngoyot, wis lumutan, sik gak percaya Tuhan. Loh, saya ini kadang juga mikir loh. Saya ini ya memang saya secara manusia kadang-kadang itu lebih kuat daripada roh kita, betul enggak? Dapat masalah besar, kadang itu Tuhan harus ingatkan kita memang. Eling, dulu kamu punya masalah yang lebih gede aja ditolong Tuhan, betul enggak? Mosok saya mulai cilik enggak ditolong Tuhan, percaya? Kadang Tuhan itu harus mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Supaya apa? Supaya iman kita tuh dikuatkan. Kalau hari ini kau punya masalah apa hari ini? Coba tuh diingat-ingat berapa tahun lalu. Saudara pernah nggak punya rumah? Pernah ditagih-tagih wong, tangan bayar, gitu. Pernah ngalami sorong, ditinggal bojo, ditinggal anak, tinggal mana? Bandingkan dengan masalah yang Anda hadapi sekarang, lebih enteng teman. Anda tuh bisa melewati masalah itu, kenapa hari ini nggak bisa melewati bersama dengan Tuhan? Ya tak? Betul tak? Jadi belajar untuk jadi orang yang percaya 100% sama Tuhan. Jangan 99%, percuma 1% orang percaya. 100% kalau ikut Tuhan, 100% belum bisa. Saya punya kata-kata bagus buat saudara. Kalau engkau ingin meyakinkan dirimu mempercaya sama Tuhan, jangan ada di atas perahu terus. Melangkah kaki, baru kamu akan mengalami mujizat. Berjalan di atas air. Amin. Petrus itu nggak bisa berjalan di atas air kalau dia tetap ada di atas perahunya. Benar? Belajar melangkah, iman itu melangkah, iman itu berjalan dengan Tuhan. Memang Yohanes, pertamanya Yohanes, kita ragu, kita nggak yakin. Engkau geng ini, bahasa sini gitu ya, tadi. Oke, kode ada caruban. Oke ini, betul nggak? Oke ini. Ya gitu terus sudah. Akhirnya tidak pernah melangkah keluar dari perahu dan tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Sekarang saudara dan saya harus percaya bahwa kita ini jangan jadi kayak Thomas peragu. Thomas yang peragu kehilangan kesempatan ketemu Tuhan pertama kali. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ayat 26 membuktikan Tuhan itu baik sama saudara dan saya. Dia kasih kesempatan kedua kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan itu selalu begitu. Engkau gagal untuk percaya sama dia, dia itu pasti akan datang dalam hidup saudara supaya apa? Supaya saudara percaya itu loh baiknya Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang rendah hati, lendek. Allah itu kasih, ya toh. Nek Allah itu gak lendek, orang mungkin dia ngangsut dari menungso. Namanya Yesus. Pasti dia bisa aja loh datang ke dunia itu bengok imong sak jaga rata-rata ra percaya Tuhan misalnya gitu. Gampang langsung sing percaya udah sing ra percaya mati ngono. Tapi Tuhan kan enggak begitu. Tuhan itu dengan rendah hati dia jadi serupa dengan kita loh. Iso lapar, iso susah, iso nangis, iso sedih. Jadi seperti manusia, tapi sekalipun dia sebagai manusia enggak punya dosa. Amin. Dia itu adalah nurnya ilahi. Dia itu adalah terangnya Tuhan sendiri. Firman itu jadi manusia karena Yohanes. Firman itu diam bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu jadi manusia, dan manusia itu tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus itu Tuhan sendiri yang jadi manusia. Bayangkan dengan rendah hati Yesus tetap datang kepada Thomas. Ayat 26. 8 hari kemudian loh, hampir seminggu loh. 8 hari kemudian, ini kalau berbicara tentang ilmu khotbah, angka 8 ini mesti digolek-golek. Bukan berarti otak-atik batuk, tidak. Saudara, saya mau beritahu, hari pertama Tuhan menciptakan matahari segala macam benda langitnya, jadilah terang, terang itu jadi. Hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 manusia diciptakan. Betul? Hari ke-7 apa? Tuhan istirahat. Makanya disebut sebagai Sabat, ibadah, istirahat. Tapi hari ke-8 itu artinya apa? Permulaan yang baru. Tanpa kebetulan ketika saya membaca ayat ini, Roh Kudus berbicara kepada saya 8 hari kemudian. Artinya apa? Yesus itu datang 8 hari kemudian setelah Thomas orang percaya. Setelah Thomas berkata kepada murid-muridnya, sebelum aku memasukkan
Yesus, aku tidak percaya. 8 hari kemudian artinya apa? 8 hari kemudian itu artinya permulaan yang baru. Ingat ya, Tuhan itu kalau kau datang pada Tuhan kau bertobat, tak kasih tahu ada permulaan yang baru. Amin. Yang masa lalu sudah ditutup, datang pada Tuhan, bertobat, minta ampun, ditutup, Tuhan tidak ingat-ingat. Hari ke-8 artinya permulaan yang baru, semuanya baru, new beginning. Tuhan itu bukan kalau istri kita itu jelalah mengenai sisanya tak rasa gitu. Istri itu kesalahan 6 bulan lalu seiring. Bener ya ibu-ibu ya? Ayo ngomong ya bener koncone ya. Nah, betul ya bapak-bapak ya? Nah, wes. Rasa-rasanya itu geger mulai konseling. Ya enggak betul enggak? Loh, Tuhan itu enggak pernah mengingat-ingat, bahkan dia berkata dosamu itu tak buang ke tubir laut. Kenapa? Tuhan itu ayatnya ngomong sejauh timur dari barat, aku membuang dosamu. Pernah berpikir enggak kenapa? Soalnya dibuang ke utara, ketemu kutub utara. Dibuang ke selatan, ketemu di kutub selatan. Coba saudara pergi ke barat atau ke timur, orang bakal temu timurnya di baratnya dimubeng terus soalnya, betul enggak? Enggak ada ujungnya. Kenapa Tuhan ngomong sejauh timur dari barat? Karena memang Tuhan sudah melupakan setiap kesalahan saudara, dan Dia memberi kesempatan yang baru buat saudara. Kalau kemarin saudara gagal dalam bisnis, sudah tutup buku, mulai lagi dengan Tuhan. Doa dulu sebelum langkah. Kegagalan dalam rumah tangga, sudah tutup buku, tidak usah kepahitan, tidak usah membenci. Saatnya bertobat, tanya Tuhan apa yang harus kau bangun lagi dalam hidupmu. Itu yang penting. Karena Tuhan sendiri sudah melupakan kesalahan saudara. Kenapa saudara dihantui dengan kesalahan? Iblis itu selalu mengingatkan kita tentang kesalahan kita. Pernah ceblok di tahun lalu, ya tetap didendeni terus. Tapi isone setan yang mau ngedendeni itu. Karena apa? Alkitab berkata dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya toh, mengelilingi kita, tapi menelan tok, orang nyokot. Nah, kita ngomong menelan. Artinya apa? Nek menelan itu bahasa Jerman ini ngemut, ya toh. Dan di mulut setan itu ya geli, gitu. Bener enggak? Orang dicokot lah, orang dicakar loh nyampo. Orang iso apa setan ini? Wes toh, percaya. Setan itu menyerang kita langsung enggak bisa. Kadang dia nyuruh wong akeh nyerang kita, ini biasanya begitu. Kalau saya pengalaman diganggu setan itu, setan itu kalau nyerang langsung tidak pernah bisa ada perlindungan Tuhan secara roh. Caranya dia Pak, nyurupi wong ini ngantem ini biasanya begitu. Makanya Tuhan itu selalu memberikan proteksi kepada kita anak Tuhan. Jadi saudara harus belajar hari-hari ini apa? Percaya sama Tuhan, sudah tutup buku. Setan itu kalau ingatkan saudara masa lalu, ingatkan dia masa depannya nanti. Kemana? Neraka, jurang laut. Kitab Wahyu saudara baca, itu bukan kitab setan, salah. Itu adalah kitab yang menyatakan bahwa kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Dan setan itu dikunci selama-lamanya, tidak bisa keluar. Jadi kalau ada gangguan setan, nggak usah takut. Ingatkan setan masa depanmu loh, tinggalin rokok, misalnya soalnya gitu. Betul nggak? Karena dia apa? Pengen ngajak saudara. Makanya jangan pernah percaya bapak segala pendusta. Isinya mau ngaku sitok. Dari dulu Adam dan Hawa tertipu dengan setan, caranya apa? Ngapusi. Loh, caranya setan itu orang berkembang sama sekali sebetulnya dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, caranya tetap bodoh, ngapusi tok. Dan manusia yang orang Kristen kebojo itu gimana? Betul nggak? Dari zaman kejadian loh, caranya setan nipu apa? Ngapusi, menghasut, ngapusi, nipu, sampai kita Wahyu ya bodoh dengan dusta, mulut dusta, ya cuma gitu aja. Tidak berkembang, tapi kenapa banyak anak Tuhan jatuh? Karena kurang hikmah. Makanya kalau ada sesuatu perkataan setan, sudah makan firman, balas dengan firman. Yesus itu contoh paling gampang. Pada waktu dia puasa digoda setan 3 kali kan, Yesus jawabnya pakai apa? Firman. Setan itu nipu Yesus pakai firmannya dia. Tapi Yesus jawabnya apa? Ya pakai firman. Sudah, senjatanya itu toh. Jangan dijawab pakai yang lain. Setan itu lawannya cuma satu, pedang roh, firman. Selesai.
Oke, jadi jangan sampai kita percaya dengan setan. Belajar bahwa Tuhan hari ke-8 artinya Tuhan sudah memulai yang baru dalam hidup kita. Masa lalu tidak usah diingat-ingat. Alkitab berkata apa? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali apa? Dalam rumah itu. Dan Thomas kali ini bersama-sama dengan mereka. Kali ini Thomas orang jemur pakaian. Thomas ada bersama-sama dengan yang lain. Sementara apa? Pintu-pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini murid-muridnya kalau saudara baca perikopnya ini sedang ketakutan. Kenapa? Yesus mati, Yesus bangkit, jenazah tidak ada. Di Israel digosipkan bahwa murid-murid Yesus mencuri jenazahnya Yesus. Mereka seperti diburu-buru dengan ahli Farisi dan ahli Taurat. Ketakutan. Makanya tidak heran mereka setiap kali masuk rumah dalam perkumpulan pintu dikunci semua. Karena takut orang lain mengetahui mereka di sini. Tetapi saya mau beritahu, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera. Yesus itu selalu ngasih damai sejahtera di tengah ketakutan. Hari ini siapa yang ketakutan angkat tangan? Ketakutan randu duit, ketakutan tidak punya pekerjaan, ketakutan masa depan, ya toh? Ketakutan keluarga kuwi mangan opo, ya toh? Saudara ketakutan sekolah anakku piye? Tak kasih tahu. Yesus tiba-tiba akan datang berdiri di tengah keluargamu dan berkata, damai sejahtera. Yesus itu selalu bawa damai sejahtera, orang kemerungsung, Pak. Tidak pernah dia datang dengan kemerungsung, tidak pernah. Dia selalu meneduhkan setiap badai dalam hidup saudara. Amin. Setiap badai apapun diteduhkan oleh Yesus. Ya toh, ada lagunya toh yang membelah laut dan teduhkan badai. Apa? Yang mustahil pun terjadi. Apa? Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Apa? Kau berbuat mujizat sejalan. Yesus itu selalu meneduhkan ketika kau punya badai, dan Dia selalu memberi damai sejahtera di tengah-tengah kau tertekan dan ketakutan. Makanya solusi saudara kalau hari ini sudah punya masalah, saudara di PHK, saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan job atau apapun juga, percayalah, datang kepada Yesus, izinkan Yesus masuk ke dalam rumahmu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Terus kan yang 27. Kemudian Ia berkata kepada Thomas apa? Kok iso-iso nih Yesus roh ya? Tuhan itu tahu. Padahal Yesus ini raning kono waktu dirasani Thomas, bener enggak? Oh Yesus itu semua. Tapi ini membuktikan keilahian Yesus. Dia berkata apa? Langsung kepada si Thomas dipanggil. Taruhkan jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Kok enak? Ya toh? Tuhan itu baik, betul nggak? Ngasih kesempatan terus. Bayang nek saja di Yesus. Oh, tak unek-unek disik kok enak. Ya toh? Betul nggak? Nggak percaya. Betul nggak? Ini kan nggak percaya kok masih. Nenyek ini. Sudah dibilangi. Aku akan disalib, ditangkap, disalib, kamu akan kocar kacir. Tapi hari ketiga aku bangkit, sudah diomongi, saya nggak percaya. Wes gak percaya sih ngerasani bisa. Ya betul enggak? Nah contoh paling gampang. Saudara misalnya ada orang yang ngerasani saudara padahal saudara sudah berbuat baik dengan dia. Mbok celatu Pak. Mbok celatu sik lho. Benar. Bener enggak? Ya toh, saudara krungu, ya toh. Jelalah ngerasani ini di badan ruangan sebelah, saudara ada di sini, ya toh. Ibu kan wis ngrumasani biasanya kan mau gerung-gerung kok tawon entuk ya toh. Saudara dengar ngamuk orang, dia ngamuk pasti. Sudah dibantu, tidak terima kasih. Wong nenek sih, betul tak? Saya ini merasa nih, kan mesti wajar Bapak, betul tak? Kita yang nolong orang lain, saudara dirasani sama yang Anda tolong, ya mesti pegel. Orang mungkin orang itu manusiawi, tetapi Yesus membuktikan lain. Yesus itu kasih. Nah kita berkata Allah itu kasih, bukan Allah punya kasih, enggak. Allah itu kasih, artinya apa? Kasih itu ya
lambungku dan tanganku, betul nggak? Loh, Yesus kan ngomong begitu. Dan jangan kamu tidak percaya lagi. Saudara, ini yang membuat saya mikir ini, Tuhan itu apiku ya, memberikan kesempatan terus kepada orang yang jatuh, memberi kesempatan terus sekalipun Thomas tidak percaya. Itu loh baiknya Tuhan yang orang Kristen. Dia selalu ngasih kesempatan. Kalau saya, tak hukum sih, tak bebek sih, bahasa Jerman gitu. Orang percaya orang ajar, terima mangan, terima roti, terima ikan, gitu. Diopeni, digoreng iwak, gitu. Dipakani dino, gitu. Kurang apa nih saya jadi Yesus kan sambatnya kan ngono gitu, mau caruban gitu. Munek nih saya lagi dipakani nih, gitu. Bener gak? Yesus loh orang, nggak nyatu dia. Tangannya nggak jojol lagi nih. Itu bayar saya bayarnya Thomas itu mungkin ya mungkin ya saya nggak ngerti ya gawa gorengan mana terus pas makan enek petesnya kalau lombok ya dong. Yesusnya tiba-tiba muncul kaget ketenggelam langsung petesnya saya ngelambeni misalnya ya dong kalau gorengan tahunya saya cerongan ya dong. Wah dia kaget langsung ditanya sama jangan tangan lombok mungkin kalau saya jadi Thomas ya enak tangannya ini tenang orang takut kalau dia marah, ternyata tidak marah. Tuhan itu begitu loh. Ngerti tidak? Di saat-saat kritis Tuhan itu hadir dalam hidup saudara. Percayakan amin. Dan Alkitab berkata, ini akibatnya 28. Saya senang sekali. Thomas menjawab dia apa? Sebelumnya dia ngomong, murid-murid ini manggil Yesus apa? Guru. Thomas ketika dia mengalami pengalaman itu, dia berubah. Dari guru, sekarang dia percaya apa? Ya Tuhan ya. Orang tuh gitu. Nek wis ditolong Tuhan lagi, yo Tuhan ini tiba-tiba tenan nenek. Kurang ajar. Wong Kristen 10 tahun wis ngendok ning gereja ya to. Mana ning gereja, meteng ning gereja babaran ning gereja. Sik gak percaya Tuhan. Tapi kalau sudah ditolong gaya Tuhan apa itu tante? Tapi sebelumnya kan meruangi tante terus sudah. Tuhan tumpang sikil, tumpang tangan dan nenek tumpang sikil gak ngerti ya kurang gitu ya toh. Ya kita kan kadang begitu toh, betul nggak? Terus ngeracoi terus, tapi nek wis ditolong Tuhan, iya tiba Tuhan api, wis gerisah nimo, hai kesel ya toh. Bengi telepon, awan telepon, sore telepon, kok nggak percaya sama Tuhan? Tapi saya belajar, ini loh orang Kristen sekarang kayak Thomas, baru ngalami mujizat. Baru ketemu Tuhan, akhirnya baru percaya. Tidak bisa nyalakan. Tetapi percayalah karena kebaikan Tuhan. Tuhan merubah cara pandang Thomas kepada Yesus. Dari guru, sekarang dia berkata, Tuhan Allah, dia percaya. Kurang nabi Allah jadi Tuhan. Tuhan yang orang Kristen rendah. Dia rela jadi manusia, meladeni saudara sampai iman bangkit. Mosok saudara masih meninggalkan Tuhan. Tuhan yang begitu baik buat saudara dan saya, dia akhirnya mencelikan mata batinnya Thomas. Thomas berkata, kamu Tuhan, kamu Allah. Amin. Ayat 29, ayat yang luar biasa. Ayat 28 tadi mengatakan bahwa pada waktu Thomas ini mengalami pengalaman itu, maka dia menyebut dia Yesus sebagai Tuhan, mengakui. Artinya apa? Seperti Ayub, maaf saya kembali lagi. Seperti Ayub itu juga begitu. Dulu dari kata orang aku mendengar tentang Tuhan, tapi sekarang mataku memandang Engkau. Artinya apa? Ayub itu setelah mengalami proses Tuhan, setelah dialog dengan Tuhan secara pribadi, dia dididik Tuhan dengan penyakit, dia dididik dengan semua kehilangan, baru Ayub berkata, sekarang aku memandang Engkau. Artinya apa? Ayub ini sama kayak Thomas, aku kenal siapa Tuhan. Pengenalan saudara dengan Tuhan kadang harus lewat pengalaman. Saya tahu pengalaman yang tidak baik, masalah besar, tapi ketika kau ditolong Tuhan, itu adalah cara Tuhan supaya saudara bisa melihat pribadi Tuhan yang sebenarnya. Amin. Tidak apa-apa saudara hari ini melewati masalah apa, tidak apa-apa, lewati saja bersama dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Soal sakit apa sih? Sakit paling ujung-ujungnya mati kok. Bener gak? Loh, iya toh. Memang ujungnya kemana? Betul gak? Nek orang mati, mari. Loh, orang hidup ini gampang kok. Nek mati yo ketemu Tuhan,
iso ya, kayak rokok gitu. Kayak iso dikubur tuh jangan semuanya gampang. Ketemu Tuhan ini enak, ya toh. Lo kenapa saudara mesti takut? Oh, kita di gereja nyanyi, aku menyembahmu Tuhan, aku merindukan Engkau seperti apa ya? Seperti rusa, kayak gini tuh. Seperti rusa rindu sungaimu. Wah, gaya ini sok kangen Tuhan, diceluk Tuhan lebih. Ayo, nyapa ini ICU di rumah sakit, loro, diceluk Tuhan, kok nyeluk pendeta, orang nyeluk Tuhan, ayo. Bener nggak? Gaya ini gereja, aku merindukan Tuhan. Ya toh, basa loro di rumah sakit, wah pendeta dia ditekani kok bulannya dari mari. Loh, ini sih dok ketemu Tuhan kok aja nih. Mbak, aman gak? Aman, ya. Semoga apa-apa. Loh, ketemu Tuhan enak. Oh, rasa mikir putu, rasa mikir anak, rasa mikir utang, sesuk mangan apa? Loh, iya kan? Diupeni Tuhan enak. Loh, kenapa kita harus takut dipanggil Tuhan? Yang gereja gayanya kangen Tuhan. Basa loro pek diceluk Tuhan bingung nyeluk pendeta, ya. Ben aja mati lho. Lah iki sida kangen apa ora itu lho ya tadi Yesus kan bingung ya toh. Nek minggu gayane daki-daki tangan gaplak-gaplak. Aduh, kok kantor bang kejane elang apa mprek ora ngerti begorok ngeplek apa piye kan. Ya betul enggak? Kok gua begitu sakit waduh wis bingung tujuane cuma mati sik anake ora meteng apa bungane nek meteng karo kira lha iya ta putu urung brojol lha ya karepe putune ngapain kok metu kapan yo karepe itu urusanku dengan Tuhan gitu loh ya jangan takut mati ditolak kanan kiri mati kapan mau berdiri dia muni loh Alkitab loh ngomong karena bagiku hidup adalah Kristus mati apa? Ya kapan dan ditakoni dan dipesenke kan siupan nih gitu dan ditekanin ambulan apa piye gitu. Kenapa harus takut? Orang Kristen orang itu mati. Gak bakal mati. Saudara tidak mati. Saudara sedang pindah ke dimensi lebih kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Yesus ngomong nek kowe mati omahmu wis dadi. Contoh, maaf ya, saudara di sini pernah yang beli rumah, pernah perumahan angkat tangan yang pernah beli rumah. Di rumah misalnya saudara punya duit bilang, aku pengen tuku rumah anyar, rumahnya sih direnovasi, ya toh, saudara masih tinggal dengan mertua. Rumahmu sudah jadi, misalnya ya, saudara sudah bayar toh, tinggal masuk toh. Tukang ini ngomong sama saudara, bu, grionnya sama dadas loh, enggak, dipun lebet, wah, ojo, orang, diam, iya, dan situ rumahnya awakmu, rumahmu dewi, rumahmu jadi kok mau mulai. Lho sama toh, orang Kristen takut mati yo kaya kuwi. Wis omah, DP omah, ya toh. Wis bayari omahe dadi, tetep dimulai dengan gone. Lah kan lucu gagel, betul enggak? Wong Kristen aneh-aneh tenan. Makane, bapak kan bertobat, ketika nek wis mayai mati berarti rumahnya sudah. Nah, betul. Lah omahmu sik papane kayu ning kono penak jo. Rasa hangat, rasa adem gitu. Panas terus di surga itu. Ngerti enggak? Loh kenapa saudara mesti takut? Berarti nek sudah kaya mati, wis dan cepet dan gigi ngono lho. Ndak adus kok piye ndak sik. Wis dan dilayar ngono lho. Lho wis nang bestonan tanglet dan undang kok doa akbar kubur. Wis enak. Saudara itu enggak usah bingung gitu lho. Pusing mati, lara sikil wis bingung dokter. Wah, iki ndak cepat-cepat iki apa nih? Ya ora ngerti kok enggak. Ya. Loh kadang kita tuh ketakutan sendiri loh. Ngerti? Ya, siapa yang di sini mencintai Tuhan? Angkat tangan. Siap dipakai Tuhan. Iyalah, enak aja. Emangnya mau hidup terus di sini? Dari kembang ambek, orang enak. Gitu. Mending sehat, mayan Tuhan mati teksek. Lo tak ngomongi orang repot kayak mertua saya itu begitu. Pagi-pagi waya ini gereja langsung gerejanya pindah ke surga. Lo mati ya. Lo enak kayak gitu. Bengi sih makan sego goreng. Lo enak toh. Semua sudah dipersiapkan. Enak orang merepoti. Enak mati enak deksek. Ngerti? Nah pilih deksek kok ngeloro sih. Aduh coba tambah model-model ini kok bayang. Gaya mbak. Nah pengen apa nih? Oke. Ayat terakhir, yes, sedang mulai, ya, sudah. Jam berapa ya? Oh, jam
Yes. Kata Yesus kepadanya apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi kita berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kasih tahu yang ini, rasa dulu sih percaya. Pasti Tuhan Allah. Terakhir, satu lagi, Thomas adalah rasul yang dia pergi ke India. Dia menobatkan banyak orang di India untuk terima Yesus, dan dia mati sebagai martir di Toba. Dia adalah orang yang dia dirubah hidupnya, yang tadinya ketakutan, jireh, gitu, orang mani opo-opo, khawatir, peragu, dirubah Tuhan ketika dia melihat engkaulah Tuhan Allah. Ketika dia merubah itu, Yesus merubah hatinya Thomas jadi pribadi yang berani pergi ke India. Sejarah mencatat dia penginjilan di India, dia mati di Toba. Tapi dia mati dengan sukacita. Kenapa? Dia sudah selesaikan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Kali ini saya pengen yang beda. Nyanyi tadi loh, yang 1, 2, 3 tadi loh, enggak? Sehingga bisa maju, BL-nya bisa maju. Kita tutup ya. Biasanya kan kalau bapak lagunya nangis-nangis, jangan susah-susah kayak gini. Kita bersuka